Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadil. Jadi, saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis yang berjudul Pemetaan Kerawanan Banjir di Kota Semarang menggunakan metode buffer pada sistem informasi geografis atau yang kita singkat sebagai SIG. Untuk banjir sendiri bukan sekedar bencana alam biasa. Di Kota Semarang khususnya sebagai objek analisis saya, banjir sudah menjadi persoalan struktural yang terus berulang setiap tahunnya, terutama di wilayah-wilayah yang berdekatan dengan aliran sungai utama. Pertanyaan mendasarnya adalah, seberapa luas wilayah yang benar-benar rentan dan di mana persisnya? Nah, itulah yang akan coba kita jawab dalam analisis ini menggunakan pendekatan spasial berbasis SIG. Oke, mari kita mulai dari dasar dulu ya. Apa itu SIG atau Sistem Informasi Geografis? Jadi, Sistem Informasi Geografis atau SIG adalah sebuah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, menganalisis, dan menampilkan data yang memiliki dimensi keruangan atau lokasi geografis. Kalau teman-teman pernah menggunakan Google Maps untuk mencari rute perjalanan, maka teman-teman sudah berinteraksi dengan prinsip dasar SIG. Bedanya, SIG dalam konteks akademik dan perencanaan wilayah punya kemampuan analisis yang jauh lebih dalam dan kompleks dari sekedar menunjukkan jalan. Sistem informasi geografis bukan hanya soal peta. Sistem informasi geografis adalah alat analisis yang membantu pengambil kebijakan memahami pola spasial dari berbagai fenomena, mulai dari persebaran kemiskinan, aksesibilitas layanan publik, sampai yang kita bahas hari ini, yaitu kerentanan suatu wilayah terhadap bencana banjir. Nah, dalam konteks ekonomi pembangunan, sistem informasi geografis ini sangat relevan karena membantu pemerintah khususnya untuk mengalokasikan anggaran secara lebih efisien dan tepat sasaran. Jadi, daripada pemerintah membangun infrastruktur pengendalian banjir secara merata di seluruh kota, nah, jadi dengan bantuan SIG ini, pemerintah bisa mengidentifikasi mana wilayah yang paling darurat untuk diprioritaskan untuk anggaran pengalokasian membangun infrastruktur pengendalian banjir. Begitu. Kemudian kita lanjut ke komponen utama sistem informasi geografis. Jadi yang pertama itu, jadi ada beberapa komponen dalam sistem informasi geografis. Ada hardware, software, data, brainware, metode. Nah, jadi hal-hal ini yang akan membuat sistem informasi geografis bisa berfungsi. Yang pertama itu hardware atau perangkat keras. Ini adalah komputer, laptop, atau server yang menjalankan program sistem informasi geografis. Tanpa perangkat keras yang memadai, proses analisis data spasial yang besar tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, software atau perangkat lunak. Jadi ada beberapa pilihan nih teman-teman untuk software yang umum digunakan, mulai dari QGIS yang bersifat open source dan gratis, hingga ArcGIS Pro dan Esri yang merupakan software GIS profesional berbayar dengan fitur analisis yang sangat lengkap. Jadi kalau saya sendiri dalam analisis ini, analisis kerawanan banjir yang digunakan softwarenya adalah ArcGIS Pro sebagai platform utamanya, karena untuk kemampuannya sendiri dalam pengolahan data spasial yang lebih presisi dan antarmuka yang lebih intuitif untuk kebutuhan analisis akademik maupun profesional. Baik, yang ketiga itu ada data. Jadi data di sini adalah merupakan jantung SIG. Nah, ada dua jenis utama data. Ada dua jenis data, yaitu data spasial yang berisi informasi geometri atau bentuk suatu objek di permukaan bumi, dan data atribut yang berisi informasi deskriptif dari objek tersebut. Jadi dalam kasus ini, data yang digunakan adalah peta RBA atau rupa bumi per wilayah. Jadi saya mengambil kota Semarang
beserta data jaringan sungainya. Keempat, brandware atau sumber daya manusia. Meskipun terdengar sepele ya, untuk sumber daya manusia ini kemampuan operator dalam mengolah dan menginterpretasikan data spasial sangat menentukan kualitas hasil analisis. Kemudian yang terakhir adalah metode. Jadi metode ini adalah prosedur atau teknik analisis yang diterapkan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah buffer analisis yang akan kita bahas di next slide. Kemudian kita lanjut lagi ke manfaat sistem informasi geografis. Nah, apa saja sih manfaat sistem informasi geografis dalam kehidupan dan pembangunan? Pertama, untuk analisis wilayah. Ada analisis wilayah, mitigasi bencana, perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, transportasi, dan tata ruang. Untuk analisis wilayah, sistem informasi geografis membantu kita memahami karakteristik suatu kawasan secara komprehensif. Jadi kita akan memahami mulai dari kondisi topografi, tutupan lahan, sampai kepadatan penduduk. Kedua, mitigasi bencana. Nah, ini yang paling relevan sejauh ini ya, dan juga sangat relevan sekali dengan penelitian kita, yaitu mitigasi bencana. Jadi, SIG digunakan untuk memetakan daerah rawan bencana, baik itu banjir, longsor, gempa, maupun erupsi gunung apinya. Kemudian yang ketiga, perencanaan pembangunan. Jadi pemerintah daerah menggunakan sistem informasi geografis dalam menyusunan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW agar pembangunan dilakukan di lokasi yang tepat dan tidak bertentangan dengan kondisi alam. Nah, yang keempat itu ada pengelolaan sumber daya alam. Sistem informasi geografis itu membantu memonitor perubahan tutupan hutan, lahan pertanian, dan wilayah pesisir. Kemudian yang kelima ada transportasi dan tata ruang. Jadi mulai dari perencanaan jaringan jalan hingga penentuan lokasi fasilitas umum seperti rumah sakit dan sekolah, semuanya bisa dioptimalkan dengan sistem informasi geografis. Oke, next ya. Kemudian kita masuk ke analisis dasar sistem informasi geografis. Jadi dalam sistem informasi geografis ini ada 3 operasi analisis dasar yang paling umum digunakan. Jadi saya di sini mengambil buffer, dissolve, dan intersect. Jadi pertama buffer analisis. Jadi di sini saya tidak membuat video tutorialnya ya, tapi lebih ke teorinya dulu. Jadi untuk buffer adalah teknik membuat zona jarak tertentu mengelilingi suatu objek spasial, baik itu titik, garis, maupun poligon. Misalnya, kita ingin tahu nih wilayah mana saja yang berada dalam radius 500 meter dari aliran sungai. Nah, maka kita buat buffer 500 meter pada layar sungai tersebut. Metode inilah yang menjadi inti dari analisis kerawanan banjir yang kita lakukan di Kota Semarang. Kemudian ada dissolve. Jadi dissolve adalah operasi untuk menggabungkan beberapa fitur spasial yang memiliki atribut yang sama menjadi satu kesatuan. Contohnya, jika kita punya data kecamatan-kecamatan yang termasuk dalam satu kabupaten, kita bisa dissolve untuk mendapatkan batas kabupaten secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga ada intersect. Intersect digunakan untuk menemukan area tumpang tindih antara 2 atau lebih layar data. Ini sangat berguna ketika kita ingin mengetahui, misalnya berapa luas permukiman yang berada di dalam zona rawan banjir. Di dalam penelitian ini, buffer analisis dipilih karena secara teoretis dan empiris jarak dari sungai merupakan salah satu faktor paling determinan dalam menentukan tingkat kerawanan banjir suatu wilayah. Semakin dekat suatu kawasan dengan sungai, semakin tinggi peluang kawasan tersebut terdampak luapan ketika debit air meningkat drastis. Oke, next. Jadi sekarang kita lihat hasilnya. Lihat contoh
Jadi ini merupakan peta analisis spasial kerawanan banjir menggunakan metode buffer di wilayah Kota Semarang berdasarkan jarak dari sungai. Jadi peta ini dibuat dengan skala 1:200.000. Artinya setiap 1 cm di peta mewakili 2 kilometer di lapangan. Data dasar yang digunakan adalah peta RBI atau Rupa Bumi Indonesia Kota Semarang yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial. Jadi di layout peta ini kita dapat melihat juga ya ada logo UIN, ada tulisan peta analisis spasial kerawanan banjir, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Kita juga ada gambar skalanya, ada juga legenda, dan juga ada untuk sumber dan dibuat oleh siapa. Jadi dari peta ini kita bisa melihat bagaimana distribusi kerawanan banjir tersebar di 16 kecamatan Kota Semarang. Zona yang berwarna lebih gelap atau merah menunjukkan tingkat kerawanan yang lebih tinggi. Sementara zona yang lebih terang menunjukkan tingkat kerawanan banjir yang lebih rendah. Nah, zonasi kerawanan dibagi menjadi 5. Ini ya, untuk kelas kerawanannya dibagi menjadi 5 berdasarkan jarak dari sungai. Kelas pertama, kurang dari 0,1 km. Jadi dikategorikan sangat bahaya. Kelas kedua, antara 0,1 sampai 0,4 km dikategorikan bahaya. Kelas ketiga, 0,4 sampai 0,8 km dikategorikan sedang. Kelas keempat, 0,8 sampai 1,2 km dikategorikan rendah, dan kelas kelima lebih dari 1,2 km dikategorikan sangat rendah. Jadi pembagian kelas jarak ini mengacu pada standar analisis kerawanan banjir yang lazim digunakan dalam kajian spasial, di mana semakin kecil jarak dari sungai, semakin besar risiko terdapat banjir ketika luapan. Nah, kita next ke hasil metode buffernya. Nah, dari hasil analisis buffer, kita mendapatkan data luas wilayah untuk masing-masing kelas kerawanan. Zona sangat bahaya, yaitu wilayah dalam radius kurang dari 0,1 km dari sungai memiliki total luas sekitar 5.027 hektar. Zona bahaya radius 0,1 sampai 0,4 km adalah yang paling luas, yaitu sekitar 8.862 hektar. Zona sedang 0, sekitar 2.109 hektar, dan zona rendah sekitar 360 hektar, dan zona sangat rendah hanya sekitar 4,6 hektar. Jadi ada 3 kesimpulan penting dari hasil ini. Pertama, wilayah yang paling dekat dengan sungai memiliki tingkat kerawanan banjir tertinggi. Nah, ini sesuai dengan teori dan logika fisik. Karena wilayah tersebut paling mudah terkena luapan saat debit air sungai meningkat akibat hujan intensitas tinggi. Kedua, ada pola yang sangat jelas bahwa semakin jauh suatu wilayah dari sungai, semakin rendah tingkat kerawanannya. Pola ini konsisten dan mendukung validitas metode buffer sebagai alat analisis kerawanan banjir. Kemudian yang ketiga, faktor utama yang mendorong kerawanan banjir di Kota Semarang adalah kombinasi antara kedekatan wilayah dengan sungai dan tingginya intensitas curah hujan, terutama pada musim penghujan. Jadi ini menjadi landasan penting untuk kebijakan penanganan banjir ke depannya. Oke, next, distribusi spasial kerawanan banjir. Jadi kalau tadi kita udah melihat data secara keseluruhan kota, sekarang kita berdalam pada level kecamatan. Jadi peta distribusi spasial ini menunjukkan
persebaran tingkat kerawanan banjir di masing-masing dari 16 kecamatan yang ada di Kota Semarang. Dari peta ini terlihat jelas bahwa kecamatan-kecamatan yang dilintasi atau berbatasan langsung dengan sungai utama cenderung memiliki proporsi zona merah atau zona bahaya yang jauh lebih besar. Sebaliknya, kecamatan yang secara geografis berada lebih jauh dari aliran sungai atau yang berada di kawasan perbukitan di bagian selatan dan barat Kota Semarang memiliki dominasi warna hijau yang mencerminkan tingkat kerawanan rendah hingga sangat rendah. Jadi pola spasial ini sangat penting karena menjadi dasar untuk menentukan prioritas intervensi kebijakan. Jadi tidak semua kecamatan itu membutuhkan penanganan yang sama ya. Dan inilah nilai tambah dari analisis spasial dibandingkan pendekatan kebijakan yang sifatnya seragam untuk seluruh wilayah kota. Oke, kita next. Nah, ini untuk hasilnya. Jadi, mari kita lihat data lengkapnya per kecamatan. Jadi, total ada 16 kecamatan di Kota Semarang. Nah, Kecamatan Pedurungan itu tercatat sebagai wilayah dengan total luas kerawanan banjir tertinggi. Luas kerawanan banjir tertinggi mencapai sekitar 1.300. Kecamatan Pedurungan mencapai sekitar 1.871 hektar. Nah, ini cukup signifikan mengingat Kecamatan Pedurungan itu merupakan salah satu kecamatan terpadat di Kota Semarang dan dilintasi oleh beberapa aliran sungai. Nah, di sisi lain, Kecamatan Tugu memiliki total luas kerawanan banjir yang relatif paling rendah dibandingkan kecamatan lainnya, sekitar 362 hektar. Hal ini kemungkinan besar berkaitan dengan karakteristik geografis wilayah Tugu yang berbeda dengan kecamatan-kecamatan di bagian timur dan tengah kota. Nah, kecamatan-kecamatan lain seperti Banyumanik, Gunung Pati, Tembalang, dan Mijen itu berada di kawasan perbukitan Semarang atas juga menunjukkan pola kerawanan yang relatif lebih rendah dibandingkan kecamatan-kecamatan di bagian pesisir dan dataran rendah. Nah, data ini sekaligus menunjukkan bahwa tidak ada kecamatan yang benar-benar bebas dari risiko banjir. Semua kecamatan memiliki setidaknya sedikit wilayah yang masuk dalam kategori bahaya, yang artinya pengelolaan resiko banjir harus menjadi agenda pembangunan kota secara menyeluruh. Nah, kemudian kita masuk ke slide yang terakhir, yaitu saran terhadap kondisi rawan banjir. Nah, berdasarkan seluruh hasil analisis, ada 4 dimensi rekomendasi yang saya bisa tawarkan kepada para pemangku kebijakan. Nah, yang pertama itu dari sisi kebijakan ekonomi. Pemerintah Kota Semarang perlu meningkatkan alokasi anggaran. Nah, anggaran di sini untuk pengendalian banjir dan pembangunan infrastruktur dari drainase, terutama di kecamatan-kecamatan dengan zona sangat bahaya yang luas seperti Pedurungan dan Genuk. Nah, prioritas anggaran berbasis data spasial ini akan jauh lebih efisien dibanding anggaran yang didistribusikan secara merata tanpa mempertimbangkan tingkat urgensi per wilayah. Kemudian dari sisi sosial. Nah, edukasi masyarakat mengenai kesiapsiagaan bencana perlu ditingkatkan, khususnya bagi warga yang tinggal di zona sangat bahaya. Nah, pemahaman tentang kapan dan bagaimana cara evakuasi yang benar bisa mengurangi korban jiwa secara signifikan. Nah, kemudian dari sisi mitigasi bencana, peta kerawanan yang dihasilkan dalam analisis ini bisa langsung dimanfaatkan oleh BPD Kota Semarang sebagai salah satu komponen
dalam memperkuat sistem peringatan dini banjir. Nah, integrasi antara peta spasial dan sistem monitoring curah hujan real time akan sangat meningkatkan efektivitas respon bencana. Nah, dari sisi lingkungan sendiri, program reboisasi di daerah hulu sungai, perlindungan kawasan resapan air di bagian selatan kota, serta pengelolaan sampah yang lebih baik untuk mencegah penyumbatan aliran sungai, semuanya merupakan langkah mitigasi jangka panjang yang tidak kalah pentingnya. Nah, sekian untuk pemaparan dari saya. Nah, sebagai penutup, penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan sistem informasi geografis berbasis buffer itu merupakan metode yang efektif dan efisien untuk memetakan kerawanan banjir secara spasial. Hasilnya tidak hanya memberikan gambaran visual yang mudah dipahami, tetapi juga menghasilkan data kuantitatif yang bisa langsung digunakan sebagai basis pengambilan keputusan. Nah, di Kota Semarang, dengan total 16 kecamatan yang semuanya memiliki zona rawan banjir, dibutuhkan pendekatan penanganan yang terkoordinasi, berbasis data, dan mempertimbangkan prioritas berdasarkan tingkat urgensi masing-masing wilayah. Nah, harapannya hasil analisis ini bisa menjadi kontribusi kecil, namun bermakna bagi upaya perencanaan pembangunan kota yang lebih tangguh terhadap bencana. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan dan menyaksikan sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.